Pernah nggak sih kamu merasa terancam dengan keberadaan teknologi yang hari ini semakin maju? Mungkinkah pekerjaan-pekerjaan yang dulunya dilakukan manusia tergeser oleh teknologi digital dan robot-robot yang dibekali dengan artificial intelligence atau yang lebih keren disebut dengan AI? Apakah AI akan jadi monster yang menggeser populasi manusia dan menghancurkan kelangsungan hidup kita? Seperti pada banyak alur film science fiction yang kemudian teknologi berubah menjadi sesuatu yang memusuhi manusia sehingga terjadilah pertarungan antar ras. Pada video kali ini, kita akan membicarakan bagaimana kemajuan teknologi yang begitu pesat dan itu sangat melampaui dari apa yang kita bayangkan. Dan juga kita akan mengamati jejak perkembangan dan masa depan AI, serta bagaimana dampaknya kepada kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Mikro Makro Channel. Kabar terbaru dunia robotik datang dari bos Tesla, yaitu Elon Musk yang berencana akan segera meluncurkan Tesla Bot pada tahun depan. Tesla Bot atau Tesla Robot kabarnya akan berbentuk seperti rupa manusia atau humanoid. Kita semua tahu bahwa Tesla merupakan brand teknologi yang besar, khususnya di bidang otomotif. Maka dari itu, bukan hal yang tidak mungkin kalau Tesla juga nantinya bakal mampu memproduksi robot dalam jumlah yang besar. Padahal, di sisi lain, dulu Elon Musk sempat menyuarakan tentang bahayanya artificial intelligence yang mempunyai potensi untuk menghancurkan umat manusia. Nah, kok sekarang dia sendiri ya yang mempercepat era AI ini? Apakah Elon Musk sudah mendapatkan hidayah? Atau it's all about fucking business? Pada Agustus 2021 yang lalu, Tesla Bot mulai diperkenalkan setelah Elon Musk membahas perkembangan artificial intelligence yang ada pada teknologi Tesla Car pada acara Tesla AIT. Elon Musk menjelaskan kalau teknologi AI pada mobil Tesla akan digunakan juga pada Tesla Bot, yakni robot humanoid yang ditujukan untuk membantu pekerjaan manusia. Buat kamu yang belum tahu, robot humanoid adalah sebutan untuk robot-robot yang diciptakan untuk menyerupai kemampuan mirip manusia, bahkan bisa lebih. Mereka dirancang untuk memiliki kemampuan belajar dan adaptasi seperti manusia. Oleh karena itu, robot humanoid bukan sekedar mesin, tapi biasanya disebut juga artificial intelligence atau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan. Oke, kita kembali lagi ke Tesla Bot. Apakah kemampuan dari Tesla Bot ini bisa menyelesaikan semua pekerjaan? Kira-kira pekerjaan seperti apa ya yang bisa dikerjakan oleh Tesla Bot? Ternyata Tesla Bot ini dirancang untuk membantu pekerjaan manusia yang sifatnya repetitif atau berulang. Misalnya saja, pekerjaan yang bersifat mekanikal, bahkan hanya sekedar membereskan ruangan atau belanja ke supermarket. Apakah ini mungkin? Jawabannya, sangat mungkin bagi Tesla. Kalau kita melihat kecanggihan mobil-mobil yang berhasil diciptakan oleh Tesla, rasanya Tesla Bot dengan keahlian seperti itu tampak sangat realistis untuk segera diwujudkan. Tesla Bot rencananya akan dibuat menyerupai manusia dewasa dengan tinggi sekitar 172 cm dan berat hanya 56 kg saja. Itu akan tampak cukup ringan dan juga langsing. Tesla Bot juga akan dirancang agar bisa berbaur di lingkungan kita. Kamera autopilot pada bagian kepalanya akan menjadi navigasi Tesla Bot dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Pada awal tahun 2022 nanti, rencananya Tesla akan segera meluncurkan prototipe dari Tesla Bot. Tampaknya sangat ambisius sekali ya, Mas Elon Musk ini. Tapi, berdasarkan rekam jejaknya,
Elon Musk juga pernah mampu menepati janjinya saat meluncurkan teknologi baru dalam waktu yang kurang masuk akal. Oke, kita lihat saja bagaimana tahun depan. Nah, bicara mengenai era humanoid, tentu kita harus mempertimbangkan daya beli masyarakat luas terhadap teknologi robot ini. Karena percuma saja kalau robot humanoid diproduksi dalam jumlah yang banyak, tapi nggak ada yang mampu membelinya. Seperti halnya telepon. Dulu, telepon adalah barang yang langka yang hanya dimiliki oleh orang kaya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kini hampir semua orang sudah mempunyai telepon. Bahkan kini berupa smartphone. Gilanya, Tesla Bot ternyata nggak akan dijual dengan harga yang terlalu tinggi loh guys. Hal ini supaya lebih banyak masyarakat yang nantinya bisa menjangkau manfaat robot humanoid yang satu ini. Wow, kita bisa bayangin. Seiring berkembangnya waktu, maka sangat mungkin kalau di setiap rumah bakal ada minimal satu robot humanoid. Apakah ini benar-benar menjadi awal era artificial intelligence dan robotik yang bakal merubah peradaban dunia selamanya? Oke, kita akan tarik nafas dulu. Dan akan flashback sebentar untuk mencari tahu kira-kira akan mengarah kemana nih teknologi AI dalam waktu dekat. Dulu kita mungkin menganggap bahwa era robotik cuma sekedar cerita yang biasa ada di film science fiction. Pikiran sadar kita menganggap hal tersebut nggak akan bisa jadi benar-benar nyata. Tapi, sebenarnya inspirasi sebuah film biasanya diadaptasi dari realitas yang ada loh. Sadar atau tidak, rasa khawatir dan diskusi tentang efek teknologi robotik dalam kehidupan kita memang bukan tanpa alasan. Karena sebenarnya tanda-tandanya sudah bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Coba jika Anda lihat sekeliling. Saat beraktivitas dimanapun, kita hampir selalu dikelilingi oleh teknologi dan mesin pintar. Kok bisa ya? Sebenarnya era industri 1.0 sudah dimulai sejak abad ke-18, yang ditandai dengan adanya mesin uap untuk memproduksi barang di Eropa. Mesin ini diciptakan oleh James Watt. Lalu kemudian, era industri 2.0 muncul berkat penemuan tenaga listrik untuk menggerakkan mesin. Apakah teman-teman pernah mendengar nama Nikola Tesla atau Thomas Alva Edison? Dua orang ini merupakan orang yang paling berjasa dalam penemuan teknologi era industri 2.0. Oke lanjut, kita masuk ke era industri 3.0 yang ditandai dengan masa komputasi data pada tahun 1800-an. Waktu itu, Charles Babbage lah yang pertama kali menemukan mesin hitung. Lalu dikembangkan oleh Alan Turing yang berhasil memecah kode buatan Nazi Jerman. Jadi sebenarnya, komputer yang kita gunakan hari ini adalah bentuk dari improvisasi berkelanjutan era industri 3.0. Karena setelah Perang Dunia Kedua berakhir, komponen-komponen pelengkapnya mulai diciptakan hingga seperti saat ini. Namun, lompatan besar pada era industri 4.0 adalah internet. Saat ini, kita hidup di masa transisi era industri 4.0 ke era industri 5.0. Era industri 4.0 sendiri dikenal sebagai masa penemuan dan perkembangan pesat internet. Ini adalah era yang menggebrak dan membawa perubahan besar di seluruh dunia. Sementara itu, konsep industri 5.0 yang kini sudah dicetuskan Jepang, arahnya justru pada kebangkitan society atau masyarakat. Jadi, konsep ini lebih mengarah ke pemberdayaan manusia, internet, dan juga data. Tampaknya akan sedikit lebih humanis ya guys. Tapi, kalau kita perhatikan dari perjalanan teknologi yang terjadi, kenyataannya ketika manusia nggak mampu beradaptasi, akhirnya mereka harus kehilangan pekerjaan. Contohnya saja, tenaga rakit maupun pekerja pabrik. Sekarang, sudah ada mesin-mesin canggih yang bisa menggantikan job desk mereka dengan lebih efektif dan efisien. Lalu kabar yang masih hangat sempat datang dari dunia transportasi, di mana masyarakat kita biasanya menggunakan ojek dan angkot, lalu kemudian digantikan dengan aplikasi online untuk memanggil ojek dan taksi. Tentu kita sudah sering mendengar ada gesekan yang terjadi antara tukang ojek pangkalan dengan tukang ojek online,
atau para supir taksi konvensional yang berkonflik dengan para driver taksi online ini. Memang sih, peralihan era teknologi akan selalu menghadapi tantangannya tersendiri sesuai kondisi masyarakatnya, termasuk juga di Indonesia. Sejauh ini memang ada benarnya kalau teknologi bisa menggeser banyak peran yang dulunya dikerjakan manusia. Begitu pula dengan gagasan Tesla Bot, yang ternyata sebelum Elon Musk merencanakan untuk membuat Tesla Bot, sudah ada teknologi robotik yang dikembangkan secara lebih kompleks. Bukan cuma yang fungsinya mengerjakan pekerjaan teknis loh, tapi robot humanoid pun ada yang sudah dibekali dengan kemampuan gerak yang canggih, bahkan kepekaan dalam merespon ekspresi manusia. Jadi, Tesla Bot ini nantinya tidak hanya menggeser pekerjaan teknis yang biasa dikerjakan manusia, tapi mungkin bisa juga sampai pada masalah eksistensi. Kemudian kita akan bertanya, akan seperti apa wajah era industri 5.0 yang kesannya lebih ramah manusia, namun pada sisi lain, ada pengembangan terhadap robot humanoid yang akan segera dirilis. Seperti yang sudah saya sebutkan, sebelum ada Tesla Bot, sebenarnya sudah ada beberapa robot humanoid yang berhasil diciptakan, bahkan kelihatannya lebih humanis. Apakah teman-teman pernah dengar tentang robot humanoid Sophia yang berasal dari Hong Kong? Sophia dirancang menyerupai manusia baik secara bentuk maupun kecerdasannya. Ia dibentuk selayaknya perempuan dewasa, bisa tersenyum dan tertawa dengan ekspresi yang cukup natural loh. Bahkan yang bikin heboh, robot ini juga sudah punya kewarganegaraan. Sophia tercatat sebagai warga negara Arab Saudi. Yap, kamu nggak salah dengar kok. Memang gitu adanya. Selain Sophia, ternyata masih banyak lagi robot humanoid yang sudah diciptakan untuk membantu berbagai bidang kehidupan. Misalnya, Valkyrie V5, yang merupakan robot humanoid yang diciptakan NASA untuk misi menaklukkan Mars. Jules, yang diciptakan mirip dengan Sophia. Ia bisa ikut tersenyum saat ada manusia yang tersenyum. Jules juga dirancang dengan harapan menjadi penolong para astronot di luar angkasa. Atlas, yakni robot yang diciptakan untuk bisa menjelajahi trek-trek berat. Bukan hanya bisa berlari, Atlas juga bisa melakukan parkour dan backflip. Robot ini sedang dikembangkan dengan pengawasan oleh DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency, yaitu Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Jika ternyata teknologi robot humanoid berkembang lebih cepat dari yang kita sadari selama ini, kita bisa membayangkan, akankah anak cucu kita nanti harus bersaing dengan kemampuan robot untuk bisa bertahan hidup? Era humanoid? Keren? Atau ngeri? Kalau merujuk pada neuroscience, sebenarnya kecerdasan AI itu mirip sekali dengan otak manusia. Ia dirancang untuk mampu mengidentifikasi, menghubungkan data, dan beradaptasi secara lebih cepat daripada kemampuan manusia. Apakah kawan-kawan tahu kalau perkembangan otak manusia itu termasuk yang paling lama di antara spesies lainnya? Dari bayi hingga dewasa butuh waktu sekitar 18-20 tahunan. Tetapi, sebuah penelitian memperlihatkan kalau setelah itu, ternyata perkembangan kognitif manusia tetap berlanjut hingga rentang usia 45-49 tahun. Tetapi, artificial intelligence berkembang jauh lebih cepat daripada otak manusia. Jika dilihat dari sisi ini, manusia tentu sudah kalah saing. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi kerja robot humanoid sangat memungkinkan bisa melampaui manusia. Bukan cuma soal pekerjaan, perkembangan robot humanoid yang memiliki kemampuan lebih peka terhadap ekspresi manusia juga berdampak pada bidang lainnya. Misalnya, muncul fenomena digiseksual, di mana manusia memiliki ketertarikan sebagai pasangan kepada robot humanoid.
Misalnya, ada pernikahan antara Lily dan robotnya di Perancis yang sempat membuat heboh karena hubungan ini sangat atypical atau nggak biasa. Lily mengaku kalau dia nggak suka kontak fisik dengan manusia dan bahagia memilih robot buatannya yang bernama Inmovator sebagai pasangannya. Wah, ternyata dunia perobotikan ini bukan hanya soal pekerjaan dan keamanan, tetapi berefek pada cara manusia memenuhi kebutuhannya sebagai individu. Dalam kasus Lily dan Inmovator tadi adalah sebuah kebutuhan love and belonging. Jadi, apakah spesies manusia benar-benar akan tergantikan oleh para robot humanoid ini? Akankah akhirnya robot humanoid juga berevolusi dan memiliki emosi juga kehendak? Sampai saat banyak yang berpendapat kalau hal itu nggak mungkin, itulah yang emang nggak bisa ditiru. Kemampuan kognitif mungkin bisa diciptakan, tapi mustahil untuk membuat emosi dan kehendak. Gimana nih menurut kamu? Tapi, bagaimanapun perkembangan sains, sebenarnya ini justru jadi hal yang cukup penting untuk kita renungkan bersama. Perkembangan big data dan juga teknologi internet di masa kini menunjukkan kalau hampir semua hal bisa terhubung. Contoh konkret dan paling simpelnya adalah smartphone, teknologi rumahan, keuangan, dan data di laptop sampai dengan sistem keamanan rumah bisa saling terhubung dan dikendalikan dalam sebuah perangkat. Ini kemudian menjadi potensi banyaknya kasus hacking dan kebocoran data yang merugikan banyak pihak. Nah, kalau begitu, bukan nggak mungkin kalau robot humanoid juga bisa terkena hack dan jatuh ke tangan orang jahat. Dengan kecanggihannya, robot humanoid kemudian bisa dikendalikan oleh hacker demi mendapatkan keuntungan pribadi. Apalagi nyatanya robot humanoid semakin realistis diciptakan untuk ada di setiap rumah. Bisa dibayangkan jika setiap rumah nanti ada mata-mata yang mengintai, bahkan mengancam jiwa pemilik rumah. Saat memperkenalkan Tesla Bot, Elon Musk pun pernah bilang kalau Tesla Bot nggak akan membahayakan manusia karena dirancang hanya untuk mengerjakan tugas repetitif. Tapi, ini jelas hanya soal pemasangan jenis fungsi robotnya, yang tentu saja bisa diganti suatu saat dengan kemampuan yang lebih canggih. Jenis bot Atlas yang dikembangkan oleh Amerika misalnya, yang lebih mirip seperti robot petarung. Ini menjadi masuk akal, mengapa pengembangan bot Atlas sampai dilakukan di bawah pengawasan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Karena kemampuannya ini, Atlas bisa berpotensi untuk mengancam keselamatan manusia. Pertanyaan awal tentang apakah robot humanoid bisa menghancurkan manusia mungkin lebih bisa dipahami oleh masyarakat awam dari sisi ini, yakni bahwa teknologi sebenarnya realitas yang bebas nilai. Artinya, dampak baik dan buruk terhadap dunia tergantung siapa yang menggunakannya. Teknologi nuklir misalnya, bisa menjadi tenaga pembangkit listrik yang berdampak positif untuk masyarakat, tapi juga bisa dijadikan senjata pemusnah massal jika diciptakan oleh orang yang memiliki motif terorisme. Begitu juga dengan teknologi di bidang lainnya. Sehingga, sebenarnya kejahatan lewat teknologi robot humanoid ini sangat bisa terjadi. Lalu apa kesimpulannya? Sekarang, kita tahu kalau teknologi adalah hal yang berdampak pada semua bidang kehidupan. Bukan hanya tentang soal pekerjaan, tapi juga bisa merembet kepada keamanan, bahkan sampai kebutuhan love and belonging manusia. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bisa berusaha menjalankan tanggung jawab kita sebagai manusia. Tanggung jawab untuk membawa teknologi supaya tetap memberi manfaat yang lebih besar ketimbang dampak buruknya bagi dunia. Lalu caranya seperti apa? Caranya adalah dengan mengarahkan diri dan generasi setelah kita untuk menjadi manusia yang bisa memaksimalkan potensi akal, perasaan, dan kehendaknya sesuai tujuan yang diciptakannya, yaitu menjadi kebaikan untuk seluruh alam. Selain itu, kalau kita berkompetisi dari segi IQ, manusia mungkin bisa kalah. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk mengasah sisi EQ atau emotional quotient-nya atau kecerdasan emosinya agar bisa lebih mempunyai kepekaan rasa dan kreativitas. Kayaknya
Ini perlu deh jadi agenda-agenda utama dalam menyambut dan menjalankan era industri 5.0 yang akan datang. Ya nggak? Baiklah, sebelum saya akhiri video ini, jika kamu merasa video bermanfaat untuk orang-orang sekitar Anda, jangan lupa share, kemudian klik tombol like, dan tinggalkan komentar Anda terhadap perkembangan Tesla robot yang akan segera muncul di tahun depan. Terima kasih. Salam Mikro Makro Channel.